Ayyub alaihissalam ketika diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah sakitnya Nabi Ayyub itu masyhur, artinya populer, sudah dikenal. Tapi rincian penyakitnya tidak didapati sumbernya kecuali dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang berasal dari kalangan Bani Israil. Mengenai kisah-kisah Israiliyat, Nabi bersabda sebagaimana dinukil dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Rasul bersabda, jangan kalian benarkan semuanya, jangan pula kalian dustakan semuanya. Maksudnya selektif, ya. Tidak bisa dimutlakkan benar, tidak juga dimutlakkan salah. Kalau sumber penukilan satu riwayat atau keterangan dari kalangan Bani Israil, jangan diterima semuanya, juga jangan ditolak semuanya. Artinya harus diseleksi. Seleksinya bagaimana? Seleksinya adalah kesesuaian atau keselarasan dengan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang sahih. Kalau sesuai boleh diterima. Jika tidak sesuai maka tentu harus ditolak dan lebih memegang keterangan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dalam kisah Nabi Ayyub misalnya ada penggambaran sakit yang sangat menjijikkan. Dengan Nabi Mirah ceritanya Nabi Ayyub itu gerahipun kados pundi. Ya. Dalam riwayat Israel itu gambarkan seperti korengan sak awak kabeh, ya, sampai keluar ulat dari tubuhnya. Nah, ini gambaran yang tidak bisa diterima, gambaran yang sangat menghinakan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak selaras dengan prinsip Quran dan Sunnah di dalam memuliakan Rasul, maka riwayat Israiliyat semacam ini tidak boleh diterima. Cukuplah kita pahami Nabi Ayyub mengalami sakit. Orang itu sepundi tidak usah diperinci. Ini yang cerita bareng seringkali saya ditambah-tambah diri harus yang cerita. Karena itu cukup kita memahami Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan sakit. Sebelumnya Nabi Ayyub ini orang yang kaya dengan berbagai macam harta kekayaan yang dimiliki, baik hewan ternak, tanah pertanian, anaknya juga banyak, keluarga kerabatnya juga demikian. Tapi karena sakit yang diderita, sampai kemudian habis apa-apa yang tadinya dimiliki. Jadi tinggalkan banyak orang, tetapi dia tetap menjaga ketaatannya kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah, sabar dengan segala ujian itu. Cukup lama berlangsung sakit yang diderita Nabi Ayyub, ya, sampai ia disingkiri bahasa Jawa, ya, dikucilkan, ditinggalkan banyak orang, dan hanya istrinya yang setia untuk tetap menemani, merawat Nabi Ayyub itu. Sampai hartanya habis, ya, istrinya pun juga mengalami
kesulitan ya untuk terus menjaga merawat suaminya, tapi kesabaran tetap ada pada Nabi Ayub secara umum begitu. Nah, kita coba masuk di satu hadis sahih dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya sahabat ya, dia berkata, ayahnya pernah bertanya pada Rasul, ayahnya sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat bala ujiannya? Rasul jawab, al-anbiya, para nabi. Tsummal amsalu fal amsalu, kemudian yang perlu kita jelaskan, al-amsalu fal amsalu. Ayyun nasi asyaddu bala'an, asyaddun nasi bala'an. Asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling berat ujian. Aku menjawab, al-anbiya, al-anbiya. Al-anbiya, para nabi. Summa al-amsal, summa al-amsal. Fal amsal, lalu al-amsal. Fal amsal. Summal amsalu fal amsal. Al-amsal maknanya yang paling mulia. Ketika Nabi ditanya manusia yang paling berat ujiannya, dia menyebut para nabi. Nabi ini manusia paling mulia. Maka manusia yang paling berat ujiannya adalah manusia yang paling mulia. Tatkala Nabi ada, itulah para nabi.
Setelah Nabi tidak ada, ya pokoknya yang paling mulia. Kemudian yang paling mulia pada setiap zamannya. Dari sini kemudian kita mendapati ujian itu justru berkaitan dengan aspek kemuliaan. Agar kita punya perspektif sudut pandang yang positif. Naik kelopan sami pun uji Gusti Allah, berarti kelopan sami ini pinaringan kamulyan. Nek pun cetoalet itu rasa diuji. Betul. Kenapa sampai diuji? Berarti ada kebaikan pada orang ini. Kalau sudah jelas jelek kualitasnya nggak usah diuji. Iya. Sebab bodoh kan mau ujian dia serat. Ya. Jadi lihat ujian dengan sudut pandang positif, ini kemuliaan. Karena mengatakan orang yang paling berat ujiannya yang paling mulia, pertama para nabi, kemudian setelahnya pokoknya paling mulia. Tsummal amsalu fal amsalu. Nah, penguat dari makna ini adalah kalimat berikutnya, fayu betala rojulu. Di sini fayu betala rojulu, maka seseorang itu diuji ala hasabi dinihi, sesuai dengan kondisi keadaan agamanya. Ini penguat dari mana ini? Fayub ala ar-rajulu Fayub ala Fayub ala ar-rajulu ar-rajulu ala hasabi dini, seseorang diuji sesuai dengan kondisi keadaan atau kualitas dini agama. Maka semakin berat ujiannya menunjukkan semakin bagus kualitasnya. Beratnya ujian justru menunjukkan kualitas keberagamaan.
Rincian keterangannya itu fa in kana dinuhu sulban, maka apabila agamanya sulban begitu kokoh kuat, istadda semakin kuat pula, semakin berat pula bala'uhu ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, tetapi kalau dalam agama itu ada kelemahan, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia diuji sesuai dengan kadar kualitas agamanya. Jadi semakin baik agama, ya semakin berat ujian. Semakin baik kualitas agama seseorang, maka semakin berat ujian. Saya pintar itu soalnya saya anyel gitu. Tanya pada diri sendiri, saya itu iman beneran kan? Orang usianya kalau lempeng-lempeng baik. Ya, jadi kemudian bagian itu al-anbiya, para nabi. Lalu bagaimana menghadapi ujian, itu kemudian pelajaran kedua, nabi menjadi teladan. Panjang jenengan itu kemudian masuk di pelajaran kedua, para nabi merupakan teladan kesabaran dalam menghadapi ujian. Ketika Nabi menyebut manusia paling berat ujiannya para nabi, ini sudah pasti harus membimbing pikiran kita untuk fokus memperhatikan para nabi ini dalam ujian-ujian yang Allah berikan. Dalam hal ini dari sikap perilaku dalam menghadapi ujian yang ada pada para nabi, itu sabar. Lalu dalam Quran ada beberapa yang disebutkan, beberapa contoh, misalnya ada tadi sudah kita sebut Nabi Ayub diuji dengan sakit, ya. Nabi Yusuf, itu ujiannya macam-macam, termasuk diantaranya di penjara. Dari mulai dicelakai oleh saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, ya, kemudian dipenjara karena difitnah oleh istri penguasa. Nah, yang kita sebut salah satunya misalnya di penjara. Nabi Muhammad SAW
ujiannya difitnah, dimusuhi, ya, dilempari, para sahabatnya dibunuh dan seterusnya. Seluruhnya adalah teladan kesabaran. Kita masih lanjutkan di hadis ini. Fama yakrahul bala'u bil abdi, tak pernah berhenti bala ujian itu akan menimpa seorang hamba. Berarti ujian itu ratau leren hatta yasukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'ah, sampai dia tinggalkan yamsi alal ardi, berjalan dia di muka bumi, ma alaihi khati'ah, tanpa ada dosa, dalam keadaan bersih dari dosa. Terus menerus ujian itu menimpa seorang hamba sampai-sampai dia akan tinggalkan perjalanan dia di bumi ini, maksudnya atas Yuswanin itu telas dalam keadaan dia bersih tanpa dosa. Artinya apa? Ujian menghapuskan dosanya kita. Ujian menghapus dosa. Ambil penguji menika pun pahami Gusti Allah nembe ngresike awake. Dibersihkan itu mungkin ya loro, tapi terus bersih. Kemampuan sebagai potensi sudah pasti diberikan lagi. Tapi potensi itu fungsional atau tidak, itu sangat berkaitan dengan perlakuan yang diberikan untuk mengaktifkan potensi. Janjane kabeh-kabeh diparingi kemampuan menghadapi segala macam ujian. Potensinya sudah diberikan untuk bisa menghadapi. Tapi apakah kita bersungguh-sungguh mengupayakan potensi tadi berfungsi dengan baik? Belum pernah saya kasih contoh sebenarnya dengan di HP ini jenengan itu canggih HP loh. Engkau misalnya mau WA kalau telepon, sebab liane rati sinau rati latih, maka potensi luar biasa pada handphone itu tidak berfungsi. Manusia juga begitu, Allah sudah kasih potensinya untuk mampu menghadapi masalah.
ora tau sinau, ora tau latihan kok. Ya. Ketidakmampuannya itu karena kesalahannya sendiri. Potensi kemampuannya sesungguhnya dimiliki. Allah sudah perintahkan, Allah sudah beri petunjuk, Allah sudah kasih sarana agar potensi kemampuan itu betul-betul berfungsi. Yang diperintahkan untuk belajar, diperintahkan untuk beramal, itu untuk menstimulasi potensi tadi sehingga fungsional untuk mengatasi banyak persoalan. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak mau belajar melatih diri untuk mengaktifkan potensi kemampuan? Ada hawa nafsu, ada setan, tadi sepertinya sudah dibahas sebelumnya tentang masalah hawa nafsu ini, yang menghambat manusia untuk melaksanakan perintah Allah, dalam hal ini belajar dan melatih diri dengan berbagai amal. Ya sudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, terjadi setan. Ini setan merasa disalahi, salah. Kita beri maju dulu ini. Kita beri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello.